Pada suatu hari yang cerah, seekor kancil kecil sedang berjalan-jalan di tepi hutan. Perutnya keroncongan, ia ingin mencari makanan dari kayohan. Ia mencium aroma segar dari kebun timun di seberang sungai. Wah, enak sekali kalau aku bisa makan timun segar itu, gumam kancil sambil mengusap perutnya. Tapi, bagaimana caranya aku menyeberang? Sungai ini dipenuhi buaya. Kalau aku sembarangan masuk, aku pasti dimakan mereka. Kancil pun duduk di bawah pohon dan berpikir keras. Matanya melirik ke sungai. Tampak beberapa buaya mengintip dengan mata yang berkilat. Aku harus menggunakan akalku, bisik kancil. Lalu ia berdiri di tepi sungai dan berteriak lantang. Hai buaya-buaya, keluarlah kalian semua. Aku membawa pesan penting dari Raja Hutan. Seekor buaya besar muncul dari dalam air, diikuti oleh yang lain. Buaya besar itu mendekat sambil berkata, pesan dari Raja Hutan. Apa maksudmu, kancil? Katakan cepat. Aku lapar sekali. Kancil menegakkan tubuhnya dengan percaya diri. Raja Hutan ingin memberi hadiah besar kepada kalian semua. Tapi syaratnya, aku harus menghitung jumlah buaya yang ada di sungai ini. Mendengar kata hadiah, buaya-buaya saling pandang dengan mata berbinar. Hadiah? Wah, tentu kami mau. Apa yang harus kami lakukan? Tanya seekor buaya muda. Kancil tersenyum licik. Mudah sekali. Kalian hanya perlu berbaris dari tepi sungai ini sampai ke seberang seperti sebuah jembatan. Dengan begitu, aku bisa melompati punggung kalian sambil menghitung. Tanpa berpikir panjang, para buaya segera berbaris rapi. Satu demi satu. Mereka saling menempelkan tubuh, membentang di atas sungai. Baiklah, kata kancil. Sekarang aku akan mulai menghitung. Dengan cekatan, kancil melompat ke punggung buaya pertama. 1, katanya keras. Ia melompat lagi. 2, lalu melompat lagi. 3, begitu seterusnya. Kancil melompat dari satu buaya ke buaya lain. Seolah-olah sungai itu sudah berubah menjadi jembatan hidup. Para buaya merasa bangga karena mereka yakin akan segera mendapat hadiah dari Raja Hutan. Akhirnya, kancil sampai di tepi seberang. Ia berdiri di atas tanah kering, menoleh kepada buaya, dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, terima kasih wahai buaya. Sebenarnya, aku tidak sedang menghitung kalian untuk Raja Hutan. Aku hanya ingin menyeberang tanpa basah. Jadi, sampai jumpa. Buaya terkejut dan marah. Apa? Jadi kau menipu kami, teriak buaya besar. Mereka segera menyelam, mencoba mengejar kancil, tapi sudah terlambat. Kancil berlari cepat menuju kebun timun, meninggalkan buaya yang kesal di dalam air. Sesampainya di kebun, kancil berguling di rerumputan sambil tertawa puas. Buaya memang kuat, tapi tidak cukup pintar untuk menipuku. Untung aku menggunakan akal. Sekarang saatnya makan timun segar. Ia pun memetik timun satu persatu dan memakannya dengan lahap. Nyam-nyam, inilah hadiah sebenarnya untukku, katanya sambil tersenyum. Dan sejak hari itu, buaya-buaya di sungai belajar untuk tidak mudah tertipu oleh si kancil yang cerdik.